Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Tidak ada orang yang tidak bisa memiliki hidup yang luar biasa jika saudara bertahan dan tekun melakukannya. Saya melakukan pelayanan ini karena melihat kuasa Allah mengubahkan hidupku dan Ia pun akan lakukan untuk saudara. Kunci untuk segalanya ada pada firman Allah. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Senang mendengar betapa Tuhan mengasihimu dan luar biasanya dirimu, tetapi juga menyenangkan mendengar hal baik tentang pertumbuhan. Dan saya merasa bahwa kita sedang berada di masa yang sangat kuat, waktu yang baik dan berbahaya di dunia saat ini. Dan kupikir sebagai pengajar, kita benar-benar harus menekan dan berbagi dengan banyak orang cara-cara melindungi diri dari musuh, karena semakin dekat kita dengan hari-hari terakhir, semakin besar amukan yang akan dilakukan iblis karena dia tahu waktunya semakin singkat. Dan jadi saya memesan 2 atau 3 buku tentang iblis, dan ini sungguh membuat saya menyadari betapa saya mungkin telah lupa betapa dia pembohong dan betapa kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Dan tahukah saudara, 2 cara yang benar-benar akan digunakan setan untuk mengendalikan kita adalah melalui pikiran dan emosi kita. Saya tahu bahwa pikiran kita mempengaruhi emosi, tapi seperti contoh, berapa banyak dari saudara yang pernah pada saat emosi membeli sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya saudara beli sama sekali? Ya, kita semua kadang melakukannya, tapi jika terus-menerus saudara akan mendapatkan masalah keuangan yang sungguh besar dan tiba-tiba saudara berhutang lebih banyak dari yang bisa saudara bayar. Dan tahukah saudara bahwa hutang dan pertengkaran pasangan tentang hutang dan tekanan yang disebabkan hutang adalah salah satu alasan utama perceraian ini, dan kurangnya kemampuan berkomunikasi. Atau berapa banyak saudara yang pernah mengatakan hal-hal di saat emosi yang panas yang akhirnya disebabkan masalah besar dalam hidup saudara. Jadi ingatlah bahwa ini adalah 2 area di mana musuh akan benar-benar mencoba menjatuhkanmu. Dia akan mencoba menjatuhkan dengan menaruh hal-hal yang salah di pikiranmu, dan dia senang mengatakan hal buruk tentang dirimu. Dan dia senang membuat saudara mengatakan yang buruk tentang dirimu. Berapa banyak saudara yang mengatakan keburukan saudara sendiri dari mulutmu? Baiklah, ini larangan besar. Tidak. Mama bilang tidak boleh melakukannya. Karena apa yang saudara katakan tentang dirimu mungkin lebih penting daripada yang orang lain katakan tentangmu. Jadi jangan mengatakan aku bodoh, aku gemuk, aku jelek, aku tidak pernah berbuat benar. Saudara perlu mengatakan yang Alkitab katakan tentangmu. Tuhan mengasihiku, aku kreatif, aku diberkati, aku berbakat, aku memiliki masa depan yang cerah di depanku, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Jadi mari kita lebih hati-hati dari sebelumnya tentang musuh, dan kita tidak perlu takut musuh, saya sudah mengatakannya. Tapi kita harus menghormati kuasanya dan tidak mengoloknya atau membuat lelucon tentangnya, karena dia adalah makhluk nyata yang berkeliaran seperti singa yang mengaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Jadi saudara harus memutuskan bahwa ini bukanlah dirimu. Perhatikan pikiranmu. Ini adalah medan pertempuran. Medan pikiran, disitulah setan akan bertarung denganmu. Dan jika dia bisa membuat saudara percaya pada kebohongan yang dia katakan, maka saudara akan tertipu. Dan penipuan adalah salah satu serangan terbesar di akhir zaman. Yesus berkata dalam Matius 24, berdoalah agar kau tak tertipu. Dan berapa banyak saudara yang mengatakan ada banyak penipuan yang terjadi di dunia saat ini. Tahukah saudara apa penipuan terbesar itu? Yaitu ketika saudara mulai percaya bahwa yang salah itu benar dan yang benar itu salah. Baru-baru ini saya menonton di televisi dan saya kagum dengan dialognya. Setelah saya mendengarkan semuanya, ini adalah sebuah film yang kutonton, dan dalam film ini
eh, seseorang dibunuh dan seorang polisi wanita datang untuk memeriksa seorang pria, dan dalam proses pemeriksaan, istri pria itu telah bersama pria lain. Polisi wanita itu menanyakan beberapa pertanyaan dan pria itu berkata, kami memiliki pernikahan terbuka dan jika saudara tahu apa itu berarti kedua orang bisa memiliki berbagai macam pasangan dan tidak ada yang peduli, dan ini sangat bodoh, tapi entahlah itu yang mereka lakukan. Dan polisi wanita itu menunjukkan ketidaksetujuan dalam apa yang dikatakan tentang gaya hidup seperti itu. Dan ini yang dikatakan pria itu, dan kupikir ini persis cara dunia saat ini. Dia berkata, ya menurut standar saat ini, menurut standar saat ini, saudara menghakimi saya lebih salah daripada saya melakukan apa yang membuat saya bahagia. Nah, pikirkan itu. Dan bukankah ini seperti cara dunia berjalan? Saya punya hak untuk melakukan apapun yang kuinginkan, dan kau tidak berhak menghakimiku. Dan jika kau menghakimiku, penghakimanmu lebih buruk daripada saya lakukan apa yang membuatku bahagia. Dan saya hanya ingin memberitahu, kita benar-benar harus berhati-hati bahwa kita ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Bahwa kita tak menjadi seperti dunia. Kita hidup di masa terbaik dan terburuk, tapi saya katakan kepadamu, kita punya yang dibutuhkan karena Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan menempatkan kita di tempat dan kerangka waktu tertentu. Kita bukan sekedar peristiwa tak terduga yang muncul di masa ini dalam sejarah. Jadi, saudara punya peran di akhir zaman ini. Saya percaya kita akan alami kebangunan rohani besar. Dan kemudian, ini hanya pikiran saya, kita akan alami kebangunan rohani, akan ada kesempatan terakhir untuk menerima Kristus, kemudian kita akan mengalami pengangkatan gereja, kemudian masa kesengsaraan, dan tak apa yang akan mereka lakukan ketika kita semua pergi, karena ketika Roh Kudus pergi, situasi di bumi akan sangat mencekam. Orang-orang masih akan memiliki kesempatan untuk diselamatkan, tapi ini akan jauh lebih sulit. Kemudian kita akan mengalami pemerintahan Kristus selama 1000 tahun dan kemudian akhirnya kiamat. Dan ini yang terbaik yang saya tahu, seperti yang saya katakan, saya bukan pengajar akhir zaman maupun mencoba mengajar akhir zaman, tapi ini caraku memahaminya. Dan jika saudara memahaminya secara berbeda, tidak mengapa. Tapi hal terbaik yang bisa kita lakukan di hari-hari terakhir adalah taat kepada Tuhan dan berjalan dalam kasih. Yesus berkata, satu perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu engkau saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihimu. Dengan ini, semua orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Apakah saudara mengerti itu? Dengan ini, kasih ini, semua orang akan tahu bahwa engkau murid-muridku. Jadi jika kita ingin dunia tahu siapa kita harus berjalan dalam kasih. Dan kita harus mulai dengan satu sama lain. Saudara bisa mulai di rumahmu. Amin. Jangan anggap remeh orang-orang di rumahmu hanya karena saudara selalu bersama mereka. Dan jangan lepaskan temperamen burukmu pada mereka hanya karena mereka tidak bisa kabur dan harus menerimamu. Ya, itu kebenaran. Kadang-kadang ketika kita dalam suasana buruk, orang yang kita perlakukan paling buruk adalah yang paling kita kasihi. Dan itu konyol. Jadi berdoa sungguh-sungguh dan bekerja dengan Tuhan untuk menjaga damai di rumahmu dan tidak melepaskan kemarahanmu pada anak-anak atau pasangan hidupmu. Jangan ke gereja dan senyum pada pendetamu dan kemudian bersikap buruk pada pasanganmu. Setiap saat Tuhan pernah berkata kepadaku, jika kau menghormati suamimu setengah dari yang kau lakukan ke pendetamu, kau akan baik-baik saja. Syukurlah ini sudah beberapa tahun yang lalu, tapi ini kebenaran kita akan lakukan untuk seseorang di gereja yang tidak akan kita buat untuk keluarga sendiri. Di rumah, saya bertaruh jika saya tumpahkan air di sini dan membuat kotor dan berkata, bisakah seseorang bersihkan ini, akan ada
100 orang yang melompat. Tapi jika seseorang lakukan yang sama di rumah, saudara katakan, saya tak akan bersihkan kekacauanmu, bersihkan sendiri. Apakah saudara paham hari ini? Jadi saya hanya berkata, mulailah di rumah. Dan mulai hari ini ketika pulang. Jika saudara datang ke konferensi ini, mungkin beberapa saudara datang dan menginap di hotel dan telah menikmati akhir pekan yang indah dan sudah berpikir, ketika aku pulang, jika mereka tak lakukan yang kusuruh, ayo saudara sudah merencanakan pertengkaran ketika masuk rumah. Saudara pulang dan beritahu mereka bahwa baik untuk saudara ada di sini. Bukan bahwa ini tak ada gunanya sama sekali. Ayo, saya berkata yang sebenarnya. Pulanglah dan berubahlah sehingga mereka akan membayar agar saudara kembali tahun depan. Amin. Ini yang seharusnya firman sampaikan untuk kita. Jadi, Yesus berkata, mereka bertanya kepada Yesus, tercatat kupikir dalam Matius 22, apakah perintah yang terbesar? Dan katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, pikiran, dan kekuatanmu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi saudara seharusnya mengasihi diri, tapi bukan dengan cara egois berpusat pada diri, tapi dengan seimbang. Dan sungguh, ada ayat kupikir di Timotius yang berkata seluruh tujuan dari segalanya di sini adalah dua hal, iman dan kasih. Tetaplah beriman dan berjalan dalam kasih. Jadi kukatakan lagi, jika saudara ingin pulang dengan tujuan, jika saudara ingin berkuasa atas musuh dan memastikan dia tidak bisa menggoda dan menipumu, perhatikan pikiranmu, perhatikan emosimu, dan jangan ikuti kecuali semuanya yang baik. Tetaplah beriman, hiduplah dari iman ke iman ke iman. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu yang bukan dari iman adalah dosa. Ini ayat yang cukup serius. Amin. Dan jaga kasihmu tetap menyala. Setiap saat jaga kasihmu tetap menyala. Dan taatilah Tuhan. Tepat, cepat, taat kepada Tuhan dalam hal-hal kecil dan hal-hal besar. Tuhan tak akan pernah menyesatkanmu. Dia tidak akan pernah menyuruhmu melakukan yang tak mungkin. Dan ketika Tuhan menyuruhmu melakukan sesuatu, hal terakhir yang ingin saudara katakan adalah, ya itu terlalu sulit. Menjadi Kristen itu sangat sulit. Melakukan semua yang Tuhan suruh itu sangat sulit. Saya akan katakan padamu apa yang lebih sulit. Ketidaktaatan. Saya jauh lebih suka hidup di bawah perkenanan Tuhan daripada ketidaksenangannya. Amin. Jadi cara termudah untuk melawan iblis adalah judul dari yang kuajarkan siang ini, dan cara termudah untuk melawan iblis adalah dengan menyerahkan diri pada Tuhan. Sebenarnya ada kuasa nyata dalam ketaatan dan penyerahan. Jadi, Yakobus 4 ayat 7 yang biasanya dikutip, lawanlah iblis dan dia akan lari, tak demikian adanya. Dikatakan, serahkan dirimu kepada Tuhan, lawanlah iblis dan dia akan lari. Mazmur 91 ayat 11 berkata, ia akan memerintahkan malaikatnya untuk menjagamu. Kita suka mengutip setengah dari itu juga. Lanjut dikatakan, ia akan memerintahkan malaikatnya untuk menjagamu, untuk mendampingi dan membela dan melindungimu, kata Alkitab Amplified, dalam segala cara ketaatan dan pelayananmu. Jadi Tuhan tak akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita dalam ketidaktaatan dan kemalasan. Tapi dalam ketaatan dan pelayanan. Dan sejujurnya adalah salah satu hal terbaik yang bisa saudara lakukan untuk dirimu adalah terlibat dalam hal yang akan membantu pertumbuhan rohanimu. Jadilah bagian dari pendalaman Alkitab mingguan. Jadi bagian dari kelompok kecil. Bergaul dengan banyak orang untuk bertanggung jawab kepada seseorang. Jadi jika saudara malas dan memutuskan untuk tidak ke gereja 3 bulan, ada yang akan menelpon dan mencari saudara. Amin. Tahukah saudara, menjadi orang yang rutin ke gereja bukan hanya sekedar duduk di sana dan melihat pendeta di atas panggung, menyanyikan beberapa lagu dan pulang. Sebagian dari itu adalah tentang bertanggung jawab dan terlibat, sehingga ada beberapa orang yang merindukan saudara jika saudara
Tidak ada orang-orang yang senang rasanya memiliki teman yang mengasihimu, yang akan menegurmu jika perilakumu mulai tidak baik. Amin. Seperti pada dasarnya saya tak punya atasan, kecuali Tuhan. Tuhan adalah atasanku. Tapi saya katakan padamu, 2 putraku menjalankan bisnis sehari-hari kami, kedua menantu kami bekerja untuk kami. Saya selalu berada di sekitar anak-anak dan suamiku, dan setiap dari mereka, jika saya mulai bertindak dengan cara yang tidak saleh, mereka akan menghadapi dan memberitahuku tanpa butuh 2 detik untuk melakukannya. Jadi, saudara perlu bertanggung jawab pada seseorang. Salah satu hal yang sangat berbahaya adalah sendirian tanpa bertanggung jawab pada siapapun, dan saudara bisa melakukan apapun tanpa ada yang mengasihimu untuk katakan, tidak, itu salah. Amin. Baiklah, saya bisa lihat saudara antusias, saya juga. Ibrani 10 ayat 36, kamu perlu bertahan. Ini berarti lanjutkan, 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 dan lanjutkan, dan lanjutkan. Saudara perlu bertahan sehingga ketika saudara telah melakukan kehendak Tuhan, saudara akan menerima apa yang Dia janjikan. Bukankah itu baik? Ada pasangan di sini yang telah duduk di baris depan sepanjang akhir pekan, dan Dave baru saja mengingatkan saya bahwa pria ini pernah melalui pemuridan kami di St. Louis, dan saya tidak tahu bagaimana situasimu sebelum kau ke sana, tapi saya yakin tidak terlalu indah karena itu. Dan apakah kau hidup di jalanan atau kau dari rehabilitasi, dan hidupnya sungguh berantakan, dan dia melewati rumah kami di St. Louis, kemudian dia dan istrinya datang untuk melayani sementara waktu, dan sekarang dia adalah pendeta di sini. Amin. Sungguh menakjubkan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan seseorang. Amin. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Dan Tuhan bisa lakukan hal sama untukmu. Dia tidak hanya memiliki beberapa favorit yang Dia pilih dan berkata, ya saya akan meluruskan hidupmu. Tapi jika saudara melakukan yang Tuhan suruh, Tuhan selalu akan lakukan apa yang Dia sudah janjikan. Selalu. Dan saya akan jujur dan katakan kepadamu, jika saudara punya banyak masalah dalam hidup dan tidak terselesaikan, jangan lempar aku dengan batu ketika aku katakan ini bukan salah Tuhan, itu salahmu. Karena jika saudara taat, ia bukan manusia yang akan berbohong, dia akan melakukan sesuai perkataannya. Dia lakukan jika kau melakukan perintahnya. Ketaatan sangat penting. Dan kita harus mulai bertanggung jawab atas tindakan dan tidak menyalahkannya pada orang lain. Ini salah satu cara kita mengelak dari situasi, yaitu jika kau tidak, dan jika kau tidak, dan jika kau tidak. Berapa lama saya menggunakan alasan itu? Jika kau tak dianiaya, ya saya dianiaya, dan saya tidak bisa kembali, dan tidak dianiaya. Dan jadi akhirnya ya saya harus berhenti memakainya sebagai alasan dan berkata, baiklah saya dianiaya. Iblis telah mendapatkan keuntungan, giliran Tuhan untuk mendapatkannya. Amin. Jika ada orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan segalanya menjadi baru. Saudara menjadi tanah liat rohani baru di tangan Tuhan, dan saudara perlu membiarkan Dia membentuk dan menata saudara menjadi apa yang Dia inginkan saudara jadi sejak awal. Dengarkan saya, tidak ada orang yang tidak bisa memiliki hidup yang luar biasa. Jika bertahan dan tekun melakukannya, itu tidak akan terjadi dalam semalam. Itu tidak akan mudah. Tapi saya akan bilang satu hal, hari terburuk saudara bersama Tuhan akan lebih baik daripada hari terbaik saudara tanpa Dia. Amin. Saya teringat pada wanita yang datang ke salah satu pertemuanku, dan dia, ini dulu ketika pertemuanku cukup kecil dan saya masih bisa berdoa untuk orang-orang di altar di akhir acara, dan ia datang dan menaruh tangan di pinggang dan berkata, saya ingin uangku kembali.
Dan kataku, sayang, apa yang kau bicarakan? Katanya, dengar, saya sudah melakukan apa yang kau katakan selama 2 minggu dan tak ada yang berubah dalam hidupku. Dan jujur saja saya hampir tertawa di wajahnya. Kupikir 2 minggu. Kau memberi iblis 40 atau 50 tahun dan kau mengharapkan Tuhan untuk memperbaikinya dalam 2 minggu. Itu akan terjadi seperti itu, jadi bersiaplah untuk sabar dan meluangkan waktu karena satu yang bisa kukatakan tentang Tuhan, dia tidak terburu-buru. Tidakkah kita berharap dia terkadang demikian? Saya terburu-buru, tapi Tuhan tidak. Dan segeranya bukan segera kita. Amin. Janganlah bosan berbuat baik karena pada waktunya kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Hal yang lucu adalah tidak ada yang tahu kapan waktu itu. Kita tak bisa hanya menuruti sebagian kecil dari kehendak Tuhan yang mudah. Kita harus siap melakukan apapun dan segalanya yang Tuhan suruh. Dan menghentikan apapun dan segalanya yang Dia ingin hentikan. Semakin banyak saudara belajar, semakin bertanggung jawab dirimu. Saudara yang ada di sini akhir pekan ini, saudara dalam posisi unik karena sekarang saudara tahu yang tidak saudara tahu ketika datang. Jadi kini saudara bertanggung jawab atas lebih banyak hal dari sebelumnya. Jauh lebih banyak karena kami telah membahas banyak hal. Sebagian besar yang mungkin sudah saudara lupakan. Jadi ini berarti saudara perlu mendengarnya lagi. Amin. Ini berarti saudara perlu menyalakan televisi Senin pagi dan menontonnya lagi, dan dalam sekitar 4 bulan, konferensi ini mungkin akan ada di sana. Jadi tampillah sebaik mungkin. Jangan khawatir tentang menuruti Tuhan dalam hal besar sampai saudara mulai menuruti Tuhan dalam hal kecil. Hal-hal kecil yang merusak hal-hal besar. Dan kadang hal-hal kecil yang kita pikir tidak penting, dan Alkitab berkata jika kamu setia atas yang sedikit, aku akan menjadikanmu penguasa. Jadi perhatikan dengan sangat teliti hal-hal kecil yang saudara pikir tak penting, dan saudara mungkin pernah mendengar saya menceritakan beberapa hal ini sebelumnya, tapi ini cara Tuhan mengajar saya, jadi yang saya tahu hanya menceritakan beberapa kisahku lagi agar saudara menyadari betapa pentingnya hal-hal kecil. Kita ambil contoh, jika saudara membeli sesuatu atau mungkin 3 atau 4 barang dan saudara pulang dan menyadari tidak ada pembayaran untuk salah satunya, saudara tidak berkata, oh luar biasa Tuhan memberkati saya. Tidak, jika saudara tidak mengembalikannya, saudara pencuri. Ya, itu bukan salahku, mereka tak beri harga. Saya tak akan buang bensin dan waktu untuk mengembalikannya. Ya, saudara akan. Ya. Satu kali saya membeli sepasang sepatu dan saya melihat tas yang cocok. Kemudian saya memutuskan saya tak akan membeli tas itu dan saya pulang dan membawa tas itu. Tapi saya hanya bayar untuk sepatunya. Ya, saya sudah dekat dengan Tuhan sehingga tanpa perdebatan saya tahu saya harus kembalikan. Tapi ada waktu ketika saya akan punya deretan alasan tentang mengapa saya tak harus mengembalikannya, karena itu bukan kesalahan saya dan sekarang saya harus menggunakan waktu saya dan uang bensin saya dan itu tidak benar. Jadi saya tetap mengembalikannya dan pria itu berkata itu benar-benar menakjubkan, kebanyakan orang tidak melakukan itu. Dan saya punya kesempatan untuk berbagi dengannya. Saya berkata, saya Kristen, jadi ini yang kami lakukan. Kami jujur. Amin. Saya tidak punya uang untuk sekolah Alkitab. Saya tak dalam posisi untuk sekolah Alkitab ketika Tuhan memanggilku mengajar. Saya rasanya sekitar usia 33 tahun ketika Tuhan memanggilku untuk mengajar. Saya suka itu, usia yang sama dengan Yesus ketika dia memulai pelayanannya. Dan tentu saja saya tidak tahu apapun, tidak punya akal sehat, saya punya ada banyak yang perlu dipelajari. Dan saya sudah punya 3 anak dan 4 karena saya punya Dave.
Dan ayo para wanita, saudara tahu itu benar. Amin. Jadi, saya mengikuti sekolah Roh Kudus. Dan itu mungkin tempat kebanyakan dari saudara sekolah. Itu berarti saudara tidak bisa pergi ke suatu tempat dan mengambil banyak kelas Alkitab. Saudara belajar dimanapun saudara berada. Dan menariknya, Roh Kudus sangat senang mengajarmu dimanapun saudara berada.